Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk membahas terkait dengan gaji ke-13 ya teman-teman ya. Kapan akan pencairan gaji ke-13 dan siapa aja sih yang akan menerima gaji 13 akan aku jelaskan di video kali ini. Seperti biasa untuk teman-teman yang baru mampir ke channel video Bekesah, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelumnya aku mohon maaf ya teman-teman ya kalau misalkan agak berisik karena memang di luar lagi hujan deras banget. Jadi ya nggak apa-apa, semoga informasinya membantu dan suaranya terdengar jelas ya teman-teman ya. Baiklah, di sini dijelaskan di kompas.com bahwa cek jadwal pencairan gaji ke-13 PNS dan besarannya. Nah, pemerintah memastikan akan memberikan gaji ke-13 bagi seluruh aparatur sipil negara ASN untuk tahun 2022. Pencairan gaji ke-13 ini paling cepat dilakukan pada bulan Juli mendatang. Jadi bulan 7 awal ya teman-teman ya. Untuk awal, tengah, ataupun akhir itu belum bisa dipastikan juga sih karena tergantung lagi dengan daerahnya masing-masing. Kalau misalkan cepat ya teman-teman akan mendapatkan itu di bulan Juli karena di sini kejelasannya adalah paling cepat dilakukan pada bulan Juli. Biasanya sih kalau misalkan paling cepat dilakukan bulan Juli itu ya kita nerimanya sekitaran akhir bulan Juli lah. Nanti kalau misalkan sudah turun anggaran dari pusat ke daerah masing-masing, nanti daerah akan memproses itu, lalu kemudian sekitar 1 minggu atau 2 minggu kemungkinan besar itu akan cair. Lalu kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kalau Indrawari itu Gea Indrawari ya, salah. Pencairan gaji ke-13 pada bulan Juli dilakukan agar membantu kebutuhan pendidikan putra-putri ASN, TNI, dan Polri. Nah, jadi terkait dengan gaji ke-13 ini sengaja diberikan oleh pemerintah. Nah, biasanya kenapa itu di bulan Juli? Biasanya itu kan di hari bulan liburnya anak sekolah ya. Jadi untuk membayar semester terbaru untuk anak sekolah seperti itu. Jadi niatan untuk gaji 13 itu teman-teman. Jadi bukan untuk belanja atau misalnya untuk check out di Shopee ya. Untuk gaji ke-13 pengaturan pemberian THR dalam PP nomor bla 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 tersebut juga mengatur pemberian gaji ke-13 ini. Seperti yang selama ini dilakukan, tujuannya untuk membantu seluruh aparatur terutama saat menjelang tahun ajaran baru pada Juli. Nah, di sini juga akan aku jelaskan sesuai dengan judul kita. Teman-teman, ada beberapa golongan yang akan mendapatkan gaji ke-13 ini serta plus untuk gaji 13 50% TPP atau tukin, dan ada beberapa juga yang tidak mendapatkan gaji ke-13 dan 50% ini. Nah, lantas siapa aja yang berhak untuk menerima gaji ke-13? Ini kita bicara soal yang berhak dulu ya teman-teman yang akan mendapatkan gaji ke-13 di tahun 2022 ini. Ada sedikit perbedaan dengan tahun-tahun yang sebelumnya ya teman-teman ya, terkait dengan siapa yang akan menerima dan siapa yang tidak akan menerima. Adapun daftar penerima gaji ke-13 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 PMK 05/2022 adalah sebagai berikut. Ini sudah resmi ya teman-teman ya, serta surat edarannya juga sudah keluar. Jadi teman-teman sudah bisa akan dipastikan untuk menerima untuk nama yang sudah terdaftar dan dipastikan tidak akan menerima untuk nama yang tidak terdaftar seperti itu. Yang pertama itu adalah pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi untuk tahun ini P3K juga akan menerima gaji ke-13 serta tukin 50% ya teman-teman ya. Serta ada prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI, anggota Polisian Negara Republik Indonesia Polri, pejabat negara, pensiunan, penerima pensiunan atau penerima tunjangan. Nah, di sini ada penerima tunjangan. Nah, penerima tunjangan inilah yang akan dijadikan 50% teman-teman. Nah, jadi yang di luar dari yang akan disebutkan ini itu tidak mendapatkan gaji ke-13 atau tunjangan 50% ya teman-teman. Sayang sekali ya teman-teman untuk nama teman-teman atau jabatan teman-teman yang tidak terdaftar di sini. Nah, di sini akan aku perjelas kembali siapa sih golongan-golongan yang tidak akan mendapatkan gaji ke-13 itu. Ada 2 kelompok di sini ya teman-teman, ASN yang tidak mendapatkan gaji ke-13. Pertama, ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara. Kedua, ASN yang sedang bertugas dengan gaji ditanggung oleh instansi yang menugaskan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Biasanya sih kalau misalkan sedang cuti di luar tanggungan negara itu tidak akan
digaji teman-teman. Misalkan ke teman-teman cuti nikah nih, biasanya kalau cuti nikah atau cuti melahirkan itu kan masih ditanggung oleh negara. Maksudnya ditanggung oleh negara itu teman-teman masih menerima gaji oleh negara, masih menerima gaji per bulan. Itu artinya masih ditanggung oleh negara. Kalau misalkan sudah tidak menerima gaji oleh negara lagi, itu berarti sudah tidak lagi ditanggung negara. Nah, golongan itu yang tidak mendapatkan gaji ke-13 atau tunjangan 50% seperti itu. Nah, itu adalah kedua golongan yang tidak akan menerima gaji ke-13 serta tunjangan 50%. Jadi sudah jelas ya teman-teman ya. Sudah clear siapa-siapa aja yang akan menerima gaji 13 dan siapa-siapa aja yang tidak akan menerima gaji ke-13. Serta kapan sih gaji ke-13 itu akan keluar bank. Jadi sudah dijelaskan untuk tepatnya itu paling cepat awal Juli tahun 2022. Jadi masih sekitar 1 atau 2 bulan. Dan kemungkinan besar juga itu ya sama juga untuk THR ya. Kalau misalkan THR itu di Idul Fitri, nah gaji ke-13 ini untuk Idul Adha seperti itu ya. Minimal bisa beli daging lah teman-teman, atau misalkan air kaleng ya. Kalau di daerahku sini sih air kaleng sih namanya. Nggak tahu juga untuk daerah teman-teman sekalian. Silakan untuk mengisi di kolom komentar di bawah. Baiklah teman-teman, mungkin segitu dulu terkait dengan informasi ini yang dapat aku sampaikan. Semoga membantu. Jangan lupa teman-teman untuk di-share lagi ke teman-teman yang lain. Aku juga tidak tahu kenapa untuk teman-temanku, subscriberku kenapa tidak mau nonton lagi. Setelah menerima SK rasa petugas, teman-teman melupakan aku ya. Padahal aku itu membantu teman-teman sekalian loh untuk membagikan informasi ini, tapi tidak apa-apa. Aku mengucapkan selamat lagi-lagi. Aku mengucapkan selamat sekali lagi untuk teman-teman yang sudah bertugas menjalankan tugasnya masing-masing. Jangan lupa untuk amanah, bertugas dengan baik ya teman-teman ya. Karena untuk menjadi seorang ASN itu tidak mudah, prosesnya panjang sekali. Jadi teman-teman harus manfaatin. Jangan lupa untuk bertanggung jawab, dan jangan lupa juga untuk jangan melupakan selalu doa orang tua, kedua orang tua ya teman-teman ya. Baiklah, segitu dulu untuk informasinya. Dadah.